Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dan mendapat petunjuk hingga di akhirat kelak. Amin. Para ulama mengatakan bahwa setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penafsiran mereka terhadap Al-Quran, surah Al-Mu'min ayat 60, yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Namun di sisi lain, para ulama juga sering berbicara tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan tertolaknya doa, sebagaimana Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang lalai. Artinya, sebetulnya tidak setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada sebab-sebab tertentu yang menghalanginya. Sehubungan dengan hal tersebut, saya pada kesempatan kali ini mengangkat judul ceramah sebab-sebab yang mengakibatkan tertolaknya doa seseorang. Allamah Syahid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Nafaisul Uluwayyah fi Al-Masail Al-Sufayah menjelaskan ada 5 perkara yang merintangi terkabulnya doa. Berdasarkan kitab tersebut, doa seseorang bisa saja tidak dikabulkan oleh Allah karena terhalang rintangan-rintangan tertentu seperti makan makanan haram, memakai pakaian haram, tidak henti-hentinya menzalimi orang lain, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah sebagaimana disinggung Rasulullah SAW. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Atau, rintangan itu karena telah memutuskan tali silaturahmi, membenci saudaranya sesama mukmin, dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Dari kutipan kitab tersebut, maka dapat kita uraikan penyebab ditolaknya doa seseorang. Yang pertama, memakan makanan haram dan mengenakan pakaian haram. Darah dan daging kita berasal dari apa yang kita makan. Doa orang yang darah dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan menghalangi doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila pakaian yang dikenakan merupakan pakaian yang haram, maka Allah tidak akan menerima doa itu. Oleh karena itu, siapapun yang menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menjauhkan diri dari konsumsi dan memakai barang-barang haram, baik haram karena zatnya maupun karena proses mendapatkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang memiliki arti Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaian yang ia pakai pun merupakan dari yang haram. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang kedua, tak henti-hentinya menzalimi orang lain. Allah sangat memperhitungkan perbuatan zalim seseorang kepada orang lain, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut, yang memiliki arti adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya sehingga mereka menyelesaikan urusannya. Hadis ini sangat penting untuk kita perhatikan, terutama bagi
yang merasa doa-doanya banyak yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini. Bisa jadi penyebabnya adalah karena kita sering membuat zalim kepada orang lain atau belum menyelesaikan baik secara moral seperti mohon maaf maupun secara hukum seperti menyelesaikan masalah sesuai yang dijalankan atau dijanjikan. Yang ketiga, hati yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud hati yang lalai terhadap Allah adalah orang yang melupakan Allah dari kehidupan akhirat dengan meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarangnya. Kelalaian seperti ini akan menimbulkan rintangan bagi terkabulnya doa sebagai hadis Rasulullah SAW yang artinya, ketahuilah oleh kalian semua sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang lalai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya yang keempat, memutuskan tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran, yang artinya, wahai sekalian manusia, bertawakallah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari kedua anaknya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan perihalalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Oleh karena itu, orang-orang yang memutuskan silaturahmi sama saja dengan orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah. Dengan demikian, doa-doa mereka kepada Allah terkendala oleh persoalan silaturahmi. Dan yang terakhir adalah membenci sesama muslim dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Membenci kepada sesama muslim bertentangan dengan larangan-larangan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara, sebagaimana muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sangat jelas bahwa membenci sesama muslim hingga putus komunikasi selama 3 hari sudah merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama. Pelanggaran semacam ini menunjukkan lalainya hati dari menaati perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengakibatkan ditolaknya doa seseorang. Demikianlah 5 perkara yang dapat merintangi terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima perkara tersebut dapat diringkas menjadi 3 perkara, yakni pertama, sisi lahir dan batin seorang yang kotor. Yang kedua, buruknya hubungan seorang dengan Allah karena rendahnya ketakwaan akibat hati yang lalai. Dan yang terakhir, buruknya hubungan seorang dengan sesama manusia karena seringnya melakukan kezaliman dan penuh kebencian. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut, dan semoga kita masuk ke dalam golongan orang yang dijaga oleh Allah dari kelima perkara tersebut, sehingga doa-doa kita yang baik dapat diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan saya. Sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.